Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Zaki Akbar dan saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 dengan NPM 19120112446. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profesi hukum yang saya inginkan untuk memenuhi tugas etika profesi hukum kelas Ibu Siti Nurhasana SHMH. Profesi hukum yang saya inginkan adalah HRD atau Human Resource Development. Apa sih pengertian dari Human Resource Development? HRD ataupun Human Resource Development adalah suatu departemen dari perusahaan yang tugas mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kerja, gaji, administrasi, serta menumbuhkan hubungan kerja hingga pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Ada pendapat lain yang juga mengatakan bahwa pengertian HRD merupakan suatu rangkaian kegiatan di dalam organisasi yang dilakukan secara terorganisir dan dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kerja dan kemampuan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah fungsi HRD itu sendiri. Fungsi HRD ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi internal. Fungsi internal HRD adalah untuk melakukan perencanaan SDM, perekrutan karyawan, orientasi, pengembangan SDM, manajemen kinerja, penentuan gaji atau kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja. Selain itu, pihak HRD juga bertanggung jawab atas pengadaan kegiatan pelatihan terhadap sumber daya manusia agar dapat bekerja dengan harapan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah fungsi eksternal. Fungsi eksternal HRD adalah untuk menyediakan konseling di luar perusahaan kepada tenaga kerja. Namun, dalam pelaksanaannya tentu saja harus memperhatikan tingkat kemampuan dan kemauan dari pihak yang akan mengikuti konseling tersebut. Selanjutnya adalah tugas HRD. Ada beberapa tugas HRD yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah perencanaan. Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, yaitu dengan menetapkan program kepegawaian sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh HRD itu sendiri. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Mengorganisir semua karyawan melalui penetapan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi, serta koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Melaksanakan proses seleksi dan penarikan karyawan, serta penempatan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan ataupun training yang diberikan sesuai kebutuhan pekerja masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya adalah kompensasi. Pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, baik itu berupa uang atau barang kepada karyawan, sebagai imbal jasa yang diberikan kepada perusahaan dengan prinsip adil dan layak, yaitu adil dan sesuai dengan prestasi kerjanya, serta layak karena dapat memenuhi kebutuhan primernya yang berpedoman pada sekurang-kurangnya sama dengan batas upah minimum pemerintah. Lalu selanjutnya adalah kedisiplinan. Untuk mencapai tujuan maksimal, kedisiplinan merupakan fungsi HRD yang terpenting. Karena tanpa kedisiplinan yang baik, akan sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah pemberhentian. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti keinginan karyawan itu sendiri, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang berakhir, pensiun, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah skill yang harus dipunya oleh seorang HRD. Ada beberapa dan salah satunya adalah kemampuan berorganisasi dan berorientasi pada strategi. Salah satu skill wajib HRD adalah kemampuan berorganisasi dan menyusun strategi yang baik. Seorang HRD harus mempunyai kemampuan organisasi yang baik karena merekalah yang mengatur manajemen waktu perusahaan, menyimpan data karyawan, serta data-data penting lainnya. Tidak hanya itu, HRD juga dituntut memiliki kemampuan menyusun strategi manajemen yang baik, mulai dari merancang skema penggajian yang baik, memproses rekrutmen, pelatihan karyawan, dan lain-lain. Tanpa strategi manajemen yang baik, tentu semua pekerjaan HRD akan menjadi berantakan. Lalu selanjutnya adalah dapat memahami psikologi manusia. Seorang HRD yang baik tentu wajib memiliki kemampuan untuk mengenali karakter masing-masing karyawan. Kemampuan ini sangat berguna dalam upaya menjembatani karyawan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Segala macam informasi dapat ditangkap sebagaimana mestinya sehingga mendapatkan respon yang sesuai dan harapan dari kedua belah pihak. Lalu selanjutnya adalah skill komunikasi publik dan interpersonal yang baik. Komunikasi publik diperlukan seorang HRD saat diminta untuk memimpin jalannya pelatihan karyawan baru, mengadakan program gathering, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan komunikasi interpersonal
Hampir setiap hari harus dilakukan HRD dengan baik saat berhadapan langsung dengan karyawan atau pihak manajemen. Kemampuan komunikasi interpersonal ini meliputi cara pemilihan bahasa yang tepat saat menjelaskan tata aturan perusahaan, bersikap empati saat mendengarkan keluhan, ataupun kesulitan-kesulitan yang dialami karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah negosiasi dan manajemen konflik. Seorang HRD kerap berurusan dengan karyawan yang bermasalah, mulai dari melakukan pelanggan ringan maupun perang berat. Karena itulah kemampuan bernegosiasi sangat penting untuk dimiliki agar apa yang menjadi kebijakan perusahaan dapat diterima dengan baik oleh karyawan. Kemampuan negosiasi ini juga perlu dibarengi dengan kemampuan problem solving atau manajemen konflik. Keduanya adalah skill wajib yang harus dimiliki oleh HRD karena tugas HRD adalah mengelola SDM dan menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Saat terjadi permasalahan antara karyawan dan manajemen, HRD dituntut mampu menyelesaikan masalah dan menawarkan win-win solution tanpa memihak sebelah. Lalu selanjutnya adalah memahami job desk dan tata cara rekrutmen karyawan. Karena salah satu job desk utama HRD adalah memproses rekrutmen karyawan, maka HRD wajib memahami tata cara perekrutan di perusahaannya. HRD dituntut untuk mampu menguasai setiap job desk karyawan yang sedang di-hire, kualifikasi yang dicari, serta parameter-parameter untuk mengukur kemampuan mereka. Yang tidak kalah penting, seorang HRD wajib memahami cara interview dan melakukan psikotes untuk kandidat karyawan yang di-hire. Hal ini sangat penting agar kandidat terpilih adalah karyawan terbaik sesuai kebutuhan perusahaan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.